Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat, karunia dan karunia Islam kepada kita semua, dan juga masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan contoh-contoh perbuatan-perbuatan baik dan amalan soleh di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk meniru dan menjalankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kajian Ramadan yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang apa itu etos kerja. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Karenanya, Islam senantiasa memotivasi umatnya untuk terus bersemangat dalam bekerja dan berusaha. Setiap muslim harus berusaha untuk mandiri, tidak membebani orang lain, apalagi dengan meminta-minta setiap saat. Bekerja dalam Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi juga bagian dari pelaksanaan ibadah yang melahirkan kemuliaan. Terkadang dalam keseharian yang padat dengan rutinitas, kita perlu mencari penyemangat ekstra untuk memiliki etos kerja yang kuat. Bukan hanya di luar diri kita saja yang bisa memberikan semangat, tetapi juga dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat banyak pesan dan motivasi untuk menginspirasi etos kerja kita. Pemirsa, mari kita lihat beberapa ayat yang bisa menjadi pendorong bagi kita dalam mengejar kesuksesan di dunia kerja. Yang pertama itu adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia diciptakan untuk beribadah, maka apapun aktivitas kita, marilah kita niatkan dengan ibadah. Kemudian ayat yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu lakukan. Selain dari Al-Quran, juga dari Jubair bin Awam, Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian pergi membawa kapaknya, lalu datang membawa seikat kayu bakar di punggungnya, lalu ia menjualnya hingga Allah menyelamatkannya dari kehinaan, maka yang demikian itu jauh lebih baik
dari ia meminta-minta pada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari Al-Quran dan Al-Hadis dapat dipelajari bahwa kemiskinan ini ternyata dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah kemiskinan dapat membuat lemah dalam agama. Yang dimaksud di sini adalah ketidaksempurnaan dalam menjalankan ibadah agama. Karena syariat agama Islam juga menganjurkan ragam macam ibadah yang memerlukan harta dalam memenuhinya. Misalnya ibadah haji, kemudian menyantuni anak yatim, membangun masjid. Artinya ia tidak mendapatkan kesempatan ikut menuai pahala dari ragam ibadah harta yang tersebut di atas. Karena kemiskinan, kita tidak bisa mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang memerlukan harta. Kemudian yang kedua, kemiskinan menyebabkan lemah dalam akal. Karena seorang yang terlampau fakir akan memusatkan pikiran dan perhatiannya pada kebutuhan makanan dan minumannya saja. Yang ada dalam benak dan pikiran hanya usaha apa yang harus dilakukan agar bisa memakan sesuap nasi untuk keesokan harinya. Ia nyaris tidak punya waktu untuk mengasah otak, melatih akal, atau setidaknya menghadiri majelis-majelis ilmu. Inilah yang pada jangka waktu yang panjang akan melemahkan daya pikir dan kemampuan akal seseorang. Yang ketiga, kemiskinan ternyata bisa menyebabkan kewibawaan berkurang. Akibatnya, orang akan meremehkan dan pada saat yang sama ia tidak bisa dengan mudah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar pada orang-orang di sekitarnya. Para tetangga dan kerabat hanya akan mencibir muka saja ketika ia berusaha mendakwai mereka. Hal ini tentu menjadi kerugian yang luar biasa bagi seseorang yang bersemangat dalam berdakwah namun berada dalam kondisi kemiskinan. Kemudian, apa kesimpulan dari etos kerja? Bahwa etos kerja dalam Al-Quran memberikan panduan dan inspirasi bagi umat Islam dalam menjalani pekerjaan mereka dengan baik. Dengan menerapkan nasihat dan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis tentang etos kerja, kita dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja, menghasilkan karya yang bermanfaat, dan mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting juga untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri untuk bekerja dengan ikhlas, disiplin, dan penuh tanggung jawab, serta menjaga waktu dengan baik dan bijak. Dengan melakukan itu, kita dapat meraih kesuksesan dan membuat perbedaan positif dalam dunia kerja. Mari kita menerapkan etos kerja sesuai anjuran ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan secara formal, ketika kita belajar, ketika kita bersekolah, bahkan ketika kita melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah. Kita niatkan dengan ibadah dan etos kerja sesuai dengan anjuran. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, demikian tadi kajian Ramadan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.